Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Tantri Laroy Baindah, 2. Ulima Almira Sugito, 3. Mai Anake Putri, dan yang keempat Cut Andisa Sabila akan menjelaskan tentang merancang desain pembelajaran analisis kebutuhan dan pengembangan tujuan pembelajaran. Berikut materi-materi terkait merancang desain pembelajaran analisis kebutuhan dan pengembangan tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian analisis kebutuhan akan dijelaskan oleh Tantri Laroy Baindah. Yang kedua, langkah-langkah analisis kebutuhan akan dijelaskan oleh Ulima Almira Sugito. Yang ketiga, sumber analisis kebutuhan akan dijelaskan oleh Cut Andisa Sabila. Yang keempat, pentingnya perumusan indikator dan tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh Mai Anake Putri. Dan yang kelima, perumusan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan indikator akan dijelaskan kembali oleh Tantri Laroy Baindah. Baik, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Baik, nama saya Tantri Laroy Baindah, NIM 12210193005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu untuk mengetahui kebutuhan bahan dan metode ajar yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti yang diungkapkan Verindo bahwa bagian utama dari pekerjaan seorang pengajar adalah mengumpulkan dan menganalisis banyak informasi untuk memastikan bahwa pengajaran kita dapat berjalan efektif dan efisien. Braujeni dan Fart berpendapat bahwa analisa kebutuhan juga dapat membantu dalam mengevaluasi program yang ada, dan jika ditemukan kekurangan dapat membantu dalam menetapkan kebutuhan untuk memperkenalkan perubahan yang mungkin sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan literatur di atas, analisis kebutuhan memainkan peran penting di dalam pengajaran dikarenakan melalui analisis kebutuhan, dosen atau guru, peserta didik, bahan ajar, prosedur pengajaran, semua dapat terhubung dengan harmonis guna meningkatkan proses pembelajaran peserta didik. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua. Saya Ulima Almira Sugito, NIM 12210193041. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis kebutuhan. Langkah-langkah analisis kebutuhan ada 7, yaitu yang pertama, tahapan pengumpulan informasi. Tahapan ini dalam merancang pembelajaran pertama kali seorang desainer perlu memahami terlebih dahulu informasi tentang siapa ya dapat mengerjakan apa, siapa memahami apa, siapa yang akan belajar, kendala-kendala apa yang dihadapi, dan bagaimana pengaruh keadaan tertentu terhadap karakteristik siswa. Yang kedua, tahapan identifikasi kesenjangan. Dalam tahapan ini, Kaufman dalam model OEM menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan. 2 elemen pertama yaitu input dan proses adalah bagaimana menggunakan setiap potensi dan sumber yang ada. Sedangkan elemen terakhir meliputi produk, output, dan outcome merupakan hasil akhir dari suatu proses. Yang ketiga, analisis perform. Di tahap ketiga ini, dalam proses net assessment adalah tahap menganalisis perform. Menganalisis perform dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Ketika kita menemukan adanya kesenjangan, selanjutnya kita identifikasi kesenjangan mana yang dapat dipecahkan melalui perencanaan pembelajaran dan mana yang memerlukan pemecahan dengan cara lain, seperti melalui kebijakan pengelolaan baru, penentuan struktur organisasi,
yang baik atau mungkin melalui pengembangan bahan dan alat-alat. Yang keempat, mengidentifikasi kendala beserta sumber-sumbernya. Tahap keempat dalam net assessment adalah mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul beserta sumber-sumbernya. Dalam pelaksanaan suatu program, berbagai kendala bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Yang kelima, identifikasi karakteristik siswa. Tujuan utama dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai problema yang dihadapi siswa. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan siswa adalah bagian net assessment. Yang keenam, identifikasi tujuan. Kaufman 1983 mendefinisikan net assessment sebagai suatu proses mengidentifikasi, mendokumentasi, dan menjustifikasi kesenjangan antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan dihasilkan melalui penentuan skala prioritas dari setiap kebutuhan. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menentukan masalah. Tahap akhir dalam proses analisis masalah adalah menuliskan pernyataan masalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke materi ketiga. Baik, saya di sini Cut Andi Salsabila, NIM 12210193096 akan melanjutkan materi terkait sumber analisis kebutuhan. Pada dasarnya, sumber analisis kebutuhan dibedakan menjadi dua, yaitu sumber analisis kebutuhan akademis dan non-akademis. Untuk yang pertama, sumber analisis kebutuhan akademis. Sumber analisis kebutuhan akademis merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yakni K13. Kompetensi yang harus dicapai dalam K13 dituangkan pada standar kompetensi kelulusan atau SKL yang berisi kurikulum inti, KI, dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, analisis kebutuhan non-akademis. Siswa juga memerlukan kebutuhan non-akademis, yakni berbagai kebutuhan yang berkenaan dengan potensi, minat, dan bakat setiap siswa sesuai dengan tuntunan masyarakat. Dalam konteks itulah perlu adanya studi kebutuhan non-akademis untuk setiap siswa. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi keempat. Baik, nama saya Mei Anaka Putri, NIM 12201019342. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya perumusan indikator dan tujuan pembelajaran. Perumusan indikator dalam penilaian hasil belajar memberi manfaat bagi semua pihak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bermanfaat bagi guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes. Kedua, bermanfaat bagi peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Ketiga, bermanfaat bagi pimpinan sekolah dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. Keempat, bermanfaat bagi orang tua dan masyarakat dalam upaya mendorong pencapaian kompetensi peserta didik lebih maksimal. Berikut tujuan pembelajaran memiliki peranan sangat penting karena beberapa alasan, antara lain yang pertama yaitu tujuan pembelajaran memberi dasar yang kuat kepada guru untuk merancang penilaian yang relevan. Kedua, sewaktu guru mengembangkan objek pembelajaran, kursus pelajaran atau kebiasaan belajar, guru harus menentukan apa yang ingin siswa pelajari. Ketiga, tujuan pembelajaran membantu guru mengidentifikasi elemen instruksional kritis dan non-kritis. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya adalah materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu perumusan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan indikator.
Dalam merumuskan indikator, perlu beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. B. Keseluruhan indikator memenuhi runtutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam KD. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. C. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan tingkat kompetensi. D. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. E. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. F. Rumusan indikator data dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian mencakup ranah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Tujuan pembelajaran berdasarkan indikator yaitu A. Indikator akan berfungsi sebagai operasionalisasi dari hasil belajar yang lebih umum. Dalam konteks pengukuran mental, proses menurunkan indikator dari hasil belajar yang lebih umum agar dapat diukur disebut dengan penentuan definisi operasional. B. Indikator harus belajar dinyatakan sebagai pencapaian atau perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada murid, bukan capaian, pekerjaan, atau langkah-langkah kegiatan yang dilakukan guru. C. Indikator dinyatakan sebagai hasil belajar murid yang telah mencapai sebuah titik akhir dari proses dalam rentang waktu tertentu, bukan yang masih dan sedang berlangsung. D. Sebagai acuan arah proses dan hasil pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya semua pemateri telah memaparkan materinya. Dan sebelum kami akhiri, kami dari kelompok 3 memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan mohon dimaklumi ya teman-teman. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.